Berarti kan pada akhirnya saya butuh pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak saya mesti dipertajam, saya mesti terus di-remind bahwa you are not everything. Bahwa di atas langit masih ada langit. Bahwa kamu tuh harus menunduk, bahwa tetap ada peraturan di dunia ini harus kamu turuti. Kalau enggak akan jadi orang yang sangat jahat nih. Kok orang kenapa bisa jadi sangat jahat? Mungkin sometimes dulu kayak masa lalunya baik ya, orangnya kalem, orangnya pinter or something. Tapi kok dia bisa sangat evil sih? It doesn't happen suddenly gitu loh. Mungkin mereka tuh punya tahap-tahapan di mana mereka bisa insyaf ya, mereka bisa sadar diri. Tapi mereka menolak. Mereka mementingkan yang penting saya dapat kemauan saya. We only live once, right? Tapi kayak gitu, saya melihat the other side of it. Okay, we only live once. We get everything we want. With what cost gitu loh? There is the cost of everything. Nah, saat saya sudah mulai sadar di Kristen tuh saya udah mulai agak benar-benar lainnya udah hampir hilang nih. Istilahnya hati nurani saya tuh sudah mulai dikalahkan dengan logiknya saya ya. Kayak logically, betul kata Richard, lu jangan pindah, rugi kalau pindah. Logically begitu kan. Tapi deep down inside I know kalau aku nggak pindah, I will destroy myself one day. Oke. Deep down aku ngerti itu. Dan selama aku masih punya sedikit ini, perbandingan saat aku pindah itu tuh 50-50. Jadi nggak 100% langsung kayak 100% Islam. Bohong, itu nggak ada. Itu 50-50. 50, Awalnya malah bukan 70. 50-50. Awalnya, nggak sampai 70 malahan kok. Jadi ini kan 50-50. Ini 50% atheist and Christian, ini 50% Islam. Kita tahu Islam udah good nih. Kita udah dapat buktinya, dalil dan everything, kita udah tahu. Ini 50% yang atheist and Christian masih bilang, lu ngapain repot-repot, Cong? Kayak ini tuh menyakitkan kalau sekali lu pindah. Tapi dalam 50% kita, hati kita tuh tahu, ini kayak, ya ini tuh egonya saya. This is my ego gitu loh. Jadi saat 50% of my hati nurani udah menjawab, oke, kuatkan diri aja. Barang itu ada proses. Kalau melakukan hal yang tujuannya baik itu, ada cost-nya juga. Sama juga when you do something bad, ada konsekuensinya juga. Tapi kan masalahnya adalah tujuan lu apa? Apakah konsekuensi ini worth it untuk ditembus, untuk meraih tujuannya saya? Nah, setelah saya timbang, ternyata konsekuensi untuk masuk Islam itu jauh lebih tinggi dibanding saya mempertahankan nih hidup saya seperti ini. Oke. Hidup saya yang sebelumnya saya udah bisa mempetakan ya. Istilahnya bukan kita bisa see the future, tapi kita bisa mind maps kan. Berdasarkan dengan kelakuannya kita, history kita, what we ever did, pencapaiannya kita, and what we, apa harga yang kita bayar untuk mendapatkan itu. Kita deep down kita tahu nih. Nah, saya berdasarkan logika itu, ini cuma nembus 1%, 2% kok. Oke. Jadi nggak nembus banyak.